Tiap orang itu misalkan kita itu sekolah, di sekolahan itu kita kan niatnya menuntut ilmu, menuntut ilmu lah. Di situ ilmu dari seorang guru itu akan bisa diamalkan manakala anak tersebut memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak itu ibarat ibu dan ilmu itu ibarat seorang bapak. Jadi antara akhlak dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini keutamaan ilmu, keutamaan seseorang itu menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan seseorang mendapatkan surga, Mas. Wah, hebat banget. Ini loh, sekarang kalau kita bodoh nggak tahu jalan menuju surga itu. Masuk Nah, ini surganya Allah. Surga di dunia pun harus pakai ilmu. Contoh, kita itu tidak bisa membuat suatu karya atau tidak bisa membuat peluang kerja atau cara menjemput rizki dari Allah kalau kita tidak mempunyai ilmu. Contoh, Mas Rohmat, pekerjaan harian sebagai apa, Mas? Saya petani. Oh, petani. Kan harus tahu ilmunya bertani, Mas. Iya. Iya, seperti itu. Bagaimana sih cara menanam padi yang bagus? Ini kok padi saya kok isinya kurang padat itu. Mestinya itu di situ kan ada ilmunya, Mas. Ya. Nah, dari situ harus dipelajari. Itu nanti kalau jenengan memahami ilmu itu, maka jenengan mendapatkan surga di dunia. Kenyamanan, panen yang bagus, itu kan surga, bahagia. Surga itu kan artinya kebahagiaan, sesuatu kebahagiaan. Nah, untuk ilmu beribadah, ilmu untuk mencari surganya Allah itu contoh-contohnya banyak sekali, Mas. Dengan sholat, dengan zakat, dengan berinfak, dengan bersodakoh, tanpa tahu ilmunya bagaimana mau melaksanakan. Paling tidak kita harus mengerti dulu apa sih, untuk apa sih kita sholat, kan seperti itu. Betul. Untuk apa sih kita zakat. Nah, itu di situ itu ilmu, ada ilmunya. pentingnya ilmu. Iya, seperti itu, Mas. Itu keutamaan ilmu. Yang kedua, keutamaan ilmu itu sebagai amal jariah. Kenapa ilmu sebagai amal jariah? Contoh, seorang guru ngaji itu kan menginfakkan, meluangkan waktunya, itu namanya jariah ilmu untuk anak-anak. Itu kan tidak ada bayaran, Mas. Coba membuat anak kita pintar tanpa meminta bayaran serupiah pun, paling seikhlasnya wali santri, kan seperti itu. Nah, itu juga bisa sebagai amal ilmu. Amal jariah ya. Betul. Terus jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, Mas. Nih, yang pertama, ilmu yang dimanfaatkan, yaitu tadi masih ilmu ini ya. Iya, kita menyampaikan sesuatu terus sama orang lain itu menjadi sebuah pengetahuan yang sangat berguna. Itu namanya kita menjariahkan ilmu yang bisa dimanfaatkan. Contoh, lho, carane wong ngobati wong lara weteng pakai daun ini. Ini kan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, dan itu bisa dimanfaatkan. Itu kegolong amal jariah. Itu ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan Umi juga berharap semoga ilmu-ilmu atau pengetahuan ini, Mas, yang kita lagi bahas sekarang ini bisa menjadi amal jariah kita. Amin, Mas. Ini di-share ya ke pendengar terus kemudian mengikuti, ya, tambah ilmunya, dipakai yang terus dapat pahala. Saya juga mengalir, Mas. gitu Iya, mengalir. Sama yang punya studio juga ikutan, Mas. Dia udah banyak, nggak, jangan dikasih. Terus lagi nih, ada yang kedua itu ilmu yang dimanfaatkan tadi sudah ya. Atau doa-doa anak yang soleh. Bagaimana kita menciptakan anak yang soleh? Di situ kembali lagi tolabul ngilmi. Nah, gitu ya, tolabul ngilmi pun di situ jangan meninggalkan adab.
karena akhlak dan ilmu bagaikan ayah dan ibu. Tidak bisa terpisah ya, Mi? Iya, bagaikan laki-laki dan wanita yang ngono nak dipisah, tuli porak-poranda. Umi, ini kan banyak ya, yang kadang-kadang cuman tinggal melakukan tanpa tahu ilmunya kayak gitu, Mi. Ada hal-hal yang dilakukan tapi tanpa ada ilmunya, tidak tahu. Ini dari dulu ya kayak gini, disuruh kayak gini. Nah, itu misalnya tidak tahu maksud dan tujuannya atau ilmunya, itu gimana, Mi? Orang yang melakukan hal-hal yang tanpa ilmu itu, Mi? Melakukan sesuatu hal tanpa tahu ilmunya itu bagaikan kita berjalan tapi tidak tahu arah, Mas. Kan kita tidak tahu tujuannya. Contoh, kamu jalan ke sana, terus saya mau kemana? Kan nggak tahu. Yang penting kamu itu jalan, kan seperti itu. Kan tidak tahu tujuan. Tapi kalau kita itu melakukan sesuatu itu dengan disertai ilmu, maka kita akan tahu kita ini melakukan seperti ini biar menghasilkan apa sih, biar kita seperti apa sih. Nah, kalau seperti ini kita kembalinya kemarin, Mas, kepada tawasul. Jadi kita berdoa itu tidak hanya berdoa, ya Allah berikanlah kami rizki yang halalan toyiban. Di sini berdoa itu juga ada adabnya, tidak langsung seperti itu. Adabnya berdoa ya kita tawasul dulu, karena kita itu hamba Allah yang hina. Jadi kita itu mintalah, istilahnya minta tangga, minta jembatan kepada roh-roh suci para wali, para kekasih Allah, terutama Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adabnya berdoa. Jangan berdoa, ya Allah berikanlah hamba kesembuhan, ternyata tidak pernah tawasul. Itu kan tidak ada adabnya. Nah, itu namanya melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Oh, gitu. Itu kayak gitu ya, Mi. Cuman kan ada yang suka minta terima beres, terima jadi aku dini apalah amalan apa ya. Itu kan nggak memahami tentang itunya loh, Mi. Jadi banyak. Terus kalau mau seperti itu ngembretaken wani piro. Oh, gitu. Gampang banget terima beres terus wani piro. Ilmu mahal ya, Mi. Ilmu itu mahal. Secara adab pun itu juga tidak beradab ya, Mi ya? Tidak, itu tidak beradab. Karena sesungguhnya sesuatu yang ada pada diri kita, semua orang itu punya kemampuan. Kalau orang itu sakit, dirinya lah si fulan yang sakit itu yang bisa menyembuhkan. Karena belum tahu ilmunya, tanya misalkan ke saya, Mi ini gimana, saya kok gini. Saya kasih solusi. Saya kasih wirid, ternyata Umi aja lah yang wirid, ya wani piro kan gitu. Itu namanya ya adabnya belum dipakai. Ya yang nggih saya lakukan semampu saya, itu baru namanya ada ikhtiar, ada usaha. Karena doa tanpa usaha itu bohong. Terus usaha tanpa doa sombong. Nah, itu wataknya iblis di sini. Betul. Oke. Ini semakin menarik pendengar. Anda pun bisa ikut berinteraktif. Kembali saya ingatkan ya, 087822879669 pakai WhatsApp itu boleh, atau WhatsApp yang ini jalur khusus 081315353519 gitu ya. Lanjut lagi, Umi, apa kita minum dulu? boleh Mas, bebas. Okay. Mas, minum dulu, Umi ya, biar enggak panas. Ya, minumnya kok kelihatan bening gitu loh. Kan sebening hatiku, Mas. Oke, gitu. Iya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, setelah iklannya mau lewat kita kembali lagi.